Baik, salam kemuliaan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton dan menyematkan video ini. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang, NRP 5017239 dari Departemen Teknik Geofisika Angkatan 2023 ITS. Baik, di sini kita akan membahas konsep fundamental, namun sering terlewatkan dalam geologi Indonesia, yaitu Gunung Api Purba. Baik, tujuan kita pada video kali ini adalah untuk memahami konsep bagaimana eh, Gunung Api Purba ini dapat mengubah cara kita memandang landscape geologi negara kita. Nah, buku yang atau bahan pembicaraan kita atau diskusi kita adalah berjudul Geologi Gunung Api Purba yang ditulis oleh Bapak Sutikno Bronto dengan ISBN tercantum, yaitu yang kita diskusikan adalah chapter 1 atau pendahuluan. Baik, ketika kita berbicara mengenai gunung api atau geologi yang ada di Indonesia, yang terlintas di pikiran kita pasti adalah deretan gunung api atau busur vulkanik. Ternyata di negara kita itu tidak hanya karena di busur vulkanik yang ada, namun terdapat juga gunung api yang purba dan lebih tua. Eh, Aktivitas vulkanik di Indonesia ini telah berlangsung sejak zaman Perm, yaitu sekitar 260 sampai 80 juta tahun yang lalu. Itu dapat dilihat di berbagai berbagai formasi, ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan yang lainnya. Yang terkenal itu di Jawa ada Old Andesit Formation. Jadi proses vulkanik ini bukan proses fenomena yang baru, namun telah menjadi fundamental untuk geologi di Indonesia itu sendiri yang sudah berlangsung sangat lama. Eh, Selanjutnya adalah meskipun kita ini hidup di Indonesia yang notabene adalah negara vulkanik, cara kita memahami geologi di Indonesia ini masih, terutamanya vulkanik, masih terbatas beberapa hal. Nah, yang pertama itu penekanan kita itu lebih pada gunung api aktif dan kurang pada gunung api purba. Yang kedua adalah perspektif kita dalam memahami geologi itu masih terbawa dengan kacamata Eropa, yakni menggunakan model atau skema sedimentasi lapisan, di mana model ini lebih cocok atau lebih tepat digunakan pada daerah geologi dengan sistem tektonik yang lebih relatif stabil dibandingkan dengan model vulkanik yang akan sangat kompleks daripada sedimen yang berlapis. Kemudian dengan fokus gunung api aktif berlebih ini, misalnya pada mitigasi bencana, maka potensi sumber daya yang berasal dari gunung api yang sudah tidak aktif itu seringkali terabaikan. Kemudian adalah maksud dan tujuan dalam buku ini. Untuk mengatasi masalah yang sudah dibahas tadi, Bapak Sutikno Bronto mempropos, yaitu memperkenalkan konsep gunung api purba sebagai kerangka kerja baru, yakni memperkenalkan perspektif baru, mengembangkan pengetahuan juga, dan menyoroti manfaat praktis dari geologi gunung api, baik yang purba maupun yang aktif. Kalau kita bagi lagi dari geologi gunung api, maka yang menjadi sumber daya geologi itu kebanyakan adalah dari eh, gunung api purba. Misalnya adalah endapan-endapan epithermal ataupun yang porfiri yang lain itu dihasilkan dari gunung api yang sudah tidak aktif, di mana magmanya sudah mendingin ya.
Itu terlihat ada mineral, energi, dan lingkungan. Namun, eh, terdapat juga energi yang baru, relatif baru itu geotermal yang memanfaatkan gunung api aktif. Kemudian dalam konteks bencana geologi itu kebanyakan adalah gunung api aktif, di mana dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, dan juga eh, tanah longsor. Baik, dalam bab pendahuluan itu juga membahas mengenai perhatian dasar mengenai gunung api. Jadi gunung api itu bukan sekedar yang bisa meletus, namun juga bukaan tempat keluarnya magma, gas, dan serta abu. Kemudian untuk paleovolcanoes atau gunung api purba, itu juga gunung api dari masa lalu yang kini sudah padam atau terkikis, terdenudasi secara hebat, jadi keterbentukan morfologinya sudah tidak segamblang gunung api aktif pada masa sekarang. Gunung api aktif sendiri istilahnya juga cukup tidak sederhana, eh, bisa didasarkan dengan sejarah catatan aktivitas vulkanik maupun tektonik yang terkait. Eh, ya di sini tertulis kriterianya itu ada letusan, fenomena vulkanik, umur juga termasuk. Nah, di sini ada tabel dari lama hidup atau durasi waktu istirahat setiap tipe gunung api di dunia ya, berdasarkan Ferrari tahun 1995. Dapat dilihat di sini yang gunung api Tameng itu durasi eh, rata-ratanya itu 647 ribu tahun sampai 6.200 durasi hidupnya ya. Dan eh, kaldera tunggal itu rata-ratanya cukup menengah itu 846 tahun sampai 3.800 maksimumnya. Untuk waktu istirahatnya bisa dibaca juga. Kemudian eh, buku ini membantu kita memahami gunung api purba dengan struktur yang fundamental berasal dari bagaimana tipe gunung api pada masa sekarang dan ditarik ke belakang. Vulkanologi fundamental juga dibahas seperti tipe magma, tipe letusan, dan struktur gunung api tersebut. Kemudian pengetahuan fundamental ini digunakan sebagai kunci atau analogi untuk mengidentifikasi atau menafsirkan jejak-jejak gunung api purba. Kemudian juga nanti dijelaskan berbagai metode analisis, mulai dari penginderaan jauh sampai geofisika juga. Baik, sebagai penutup, ada 3 poin yang dapat saya sampaikan, yakni Indonesia memiliki warisan vulkanik yang lebih kaya dan lebih tua dari yang biasa kita sadari. Kemudian yang kedua adalah pendekatan geologi yang saat ini dipakai itu masih belum dapat memahami secara menyeluruh dan merinci. Seperti yang saya katakan tadi, masih memakai model Eropa atau pengaruh Eropa di mana sedimen itu lebih relatif pada tektonik stabil, bukan daerah vulkanik. Dan yang ketiga adalah konsep gunung api purba ini menawarkan eh, sebuah perspektif baru yang tidak hanya penting bagi pengetahuan, tapi juga sangat relevan bagi kemajuan ekonomi kita seperti sumber daya mineral dan ketahanan bencana bangsa kita pada gunung api aktif ini case-nya. Dengan ini saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa.